Judul lagu ya? Iya, satu. Bahkan kita juga pernah masuk ke Brimob tuh waktu lagi di Simpang Senen waktu kejadian di Atrium. Ya. Itu dengan sekolah yang di dekat Pasar Senen. Ya, kita ribut, kita dimasukin situ. Banyak sih memori. Halo Sobat BOC dimanapun berada, ketemu lagi bersama gua. Setelah sekian lama tak berjumpa kita, sekarang gua lagi ada di daerah Kalimalang. Sekarang lagi bersama salah satu alumni Budut dari basis 40, yaitu Bang Ridwan Torus. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Ridwan Torus, alumni tahun Bang? Tahun 96 9. dari STM 1. Jurusan apa dulu Bang? Bangunan. Bangunan. Bangunan 3 dulu. Dulu emang tinggal di mana Bang? Dulu tinggalnya di Pondok Kopi, Jakarta Timur, di belakang sekolah Korpatarin. Alasannya dulu memilih di sekolah di Budut? Dari SMP sih karena teman-teman udah banyak, terus kita pernah main-main ke sana lah gitu kan, karena dulu kelas 1 sempat di STM Negeri 4 di Badik. Oh, di Badik. Terus ya biasalah, karena jarak jauh, terus kita dulu masih tren anak SMP ributnya sama anak ST ya itu. Jadi kita ya keseringan pulang malam. Terus wabah-wabah tawuran udah mulai inilah ya udah mulai agak-agak mulai sering, akhirnya orang tua pindahin ke timur sini, ke SMP Negeri Jakarta Timur sini, 135 namanya. Itu. Terus dari waktu milih kan dari SMP itu mau ke sekolah berikutnya ya, ke STM atau ke SMA, itu pilihannya dulu mana aja Bang? Dulu yang pertama cuma 2, STM Negeri 1 sama STM Negeri 5. Ya, itu aja, cuma dapatnya 1. STM Negeri 5, iya. Iya. Berarti sama-sama Budut juga ya? Sama Budut. Nah, jadi teman sekelas tuh ada dari SMP, jadi 2 di SMP, di STM Negeri 5 ada. Jadi kita berempat doang di kelas tuh di SMP dulu. Jadi yang 2 termasuk saya di STM 1, yang 2 dapat di STM Negeri 5. Itu waktu berarti setelah dimasuk Budut, tapi memang sudah ada tahu gambaran Budut itu memang sekolah dulu suka tawuran, apa memang belum tahu sama sekali Bang? Ya sedikit banyaknya udah tahu ya. Tapi ya favorit itu kan kita bukan lihat dari tawurannya, cuman memang ada histori. Banyak temen lah gitu ke sana. Banyak teman dan teman yang ya solidaritas dari SMP. Nah, itu yang bikin kita jadi tertarik ke sana gitu ya. Dan itu kan kita bukan hanya dari tawurannya aja gitu. Memang namanya STM Negeri 1 dan sekolah tertua di Indonesia kan. Iya. Nah, itu aja sih. Terus selama sekolah di Budut kelas 1, pengalamannya apa Bang? Kelas 1 ya baru pertama masuk ya penataran, itu masih putih biru. Ya kalau mungkin teman-teman yang lain atau senior saya bisa bantu ya, kita masih pakai putih biru tuh. Nah, seminggu ya baru seperti yang biasa kita dikumpulin, nanti yang pulangnya kemana dipisah ya. Diarahkan lah jadi di satu kendaraan bis ya, namanya basis itu. Basis ya kan, jadi kita dikumpulin. Nah dulu pertama-tama kita ikut karena rumah di daerah Pondok Kopi sini. Nah, terus teman-teman yang dari SMP tuh banyak daerah Kalimalang ya ikut 19A, 19A, tot lah namanya dulu. Oh dulu berarti di 19A ya dulu ya? Pertama kenal basis ya 19A. Gitu. Berarti waktu penataran di 19A. 19A. Tapi ada 2 hari nggak ikut basis juga, ikut basis di teman.
sekali kalau nggak salah di 806. Oh, pernah. Nginep Oh, pernah. tuh di di Lenteng Agung tempatnya. Karena sempat satu bangku sama namanya Bawi, Haji Bawi. Oh, Haji Bawi, iya, Bang. Nah, Iya. saya sekarang tahu. Oh, Haji Bawi, ya. Yang sekarang punya warkop Iya. katanya ya, di Lenteng Agung, iya. Ini sering. Nah, terus kenapa dari 19A itu akhirnya ada di 40, Bang? Ceritanya sih panjang ya, ceritanya panjang ya. Jadi memang kita menghargai senioritas lah gitu. Memang kadang di basis itu kan kadang kita pulang ada anak sekolah lain naik. Cuma yang kita tahu kan kalau sekolah ini namanya ya kita nggak sebutin adalah musuh kita gitu kan. Nah, cuman ya ketidaktahuan saya pada seseorang sekolah lain ini atau punya teman dekat lah kan gitu dengan seseorang alumni. Ya namanya kita kan nanya kan lu ngapain naik satu basis sama gua lo gini ya udah kita ributin gitu. Cuman ya selang berjalan kan kok kita jadi yang diintimidasi sama senior kita kayak gitu-gitu. Itu sampai akhirnya pindah ke 40. Itu kalau di 40 basis lain gitu ya sempat ke Stranger juga. Ya di Stranger ya memang ya kita kan kalau sehari-hari namanya kadang nongkrong di kantin di mana gitu kan kadang sama kelas kita ya memang doktrinnya kan gitu kan ya kita tipikal kita ya memang harus menempatkan ya budut itu ya harus memang lebih dari sekolah lain lah gitu. Jadi ya istilahnya mau apa namanya salonnya, kompaknya kayak gitulah. Sampai akhirnya pindah ke 40 ya. 40. Berarti di 40 itu dari kelas berapa, Bang? Kelas 1? Kelas 2. Oh, kelas 2 ya? Iya. Aktifnya di kelas 2 ya? Lah, kelas 2 udah. Ya kelas 1 tapi nggak pas mau terakhir lah mau kelas 2. Gitu. Pengalamannya, Bang, selama sekolah di Budut ya karena Budutnya terkenal tawurannya, Bang. Dari kelas 1 gitu kan. Pengalaman ributnya. Ya selama sekolah ya kan kenakalan remaja dulu tawurannya gitu, Bang. Yang pernah dialami. Ya panjang juga gitu kan, panjang juga. Mungkin teman-teman yang lain yang pernah diwawancarai sudah banyak cerita ya. Panjang juga gitu cerita. Kalau kita terutama kalau di Keramat gitu kan, kita juga pernah dimasukin ke Polres di Keramat ya, 1. Bahkan kita juga pernah masuk ke Brimob tuh waktu lagi di Simpang Senen waktu kejadian di Atrium ya. Itu dengan sekolah yang di dekat Pasar Senen. Ya, kita ribut, kita dimasukin situ. Banyak sih memori-memori cerita lah gitu tentang basis JUS 40 ya. Ya pada dasarnya sih ya basis yang kompak lah ya sampai sekarang gitu. Basis yang solid. Iya. Tapi ya berjalan sampai sekarang silaturahim masih terus, Bang, ya dengan anak Budut ya. Masih ya sejauh ini masih terakhir ini masih monitor di grup WA saja sih. Sampai akhirnya Bang Ridwan Torus ini pernah menjabat sebagai ketua Pokat ya. Di tahun berapa itu, Bang ya? Ya jadi lahirnya Pokat sih memang dari teman-teman juga. Jadi cikal bakalnya dari reuni akbar kali pertama itu tahun 2008. Sahabat Budi Utomo lah. Di situ kalau pribadi saya hanya datang dari basis, support basis gitu. Lalu 2010 karena dibikin lagi event yang kali kedua, ya saya coba cari panitia. Cari panitia. Kalau nggak salah waktu itu kontak langsungnya dengan Panca sama Nenek waktu itu. Kontak, terus kita beberapa kali rapat di tempatnya ketua panitia tuh Bapak Jidan. Nah di situ udah mulai jadi secara universal gitu. Terus sejak berjalan tahun 2011 teman-teman senior ya, senior lah yang menyemangati gitu, terus motivasi sama dari Bang Yosi, fasilitasi kumpul di kantin tahun 2011 itu Juni-Juli, antara 2 bulan itu. Nah itulah kali pertama kita bentuk wadah semi resmi dan akhirnya resmi lah gitu, kita anggap resmi karena sudah berbadan hukum itu.
Nah, jadi 2011 lah saya ketua umum pertama kali. Selama menjabat di Pokat, pengalamannya bang, yang saya ingat itu pernah adanya aksi tawuran ya. Itu Bang Torus masih jabat ya? Deklarasi stop tawuran. Iya. Deklarasi stop tawuran itu kita bikin di tanggal 30 September 2011 juga kalau nggak salah. 2012 ya? 2012 ya. Itu bersatunya sekolah bang ya? Sekolah Sekolah yang ada di Jakarta semua ya? Iya. Jadi kita deklarasi, beberapa sama teman-teman senior juga di situ. Iya. Kita deklarasi. Baru ada aksi bikin forum lagi yang namanya PAPI itu. Iya, PAPI ya. Nah, sampai akhirnya sekarang Bang Torus sudah nggak menjabat lagi di Pokat. Terus aktivitasnya bang untuk sehari-hari? Ya seperti biasa lah, sebagai bapak rumah tangga atau bapak kepala. Saya dengar nih sekarang di salah satu ormas bang ya? Ya jadi kalau di ormas ini kan kita memang hobi ya, hobi, makanya. Oh, ormas itu hobi bang? Maksudnya kita bukan makan gitu, olahraga, tapi ormas hobi bang? Kita hobinya silaturahmi gitu, tapi yang ada wadahnya. Iya, jadi dari tahun 2007 kita sudah aktif gitu. Kalau anggota-anggota biasa sebenarnya dari tahun 2002, tahun 2002 sudah masuk, cuma 2007 kita baru mulai ada karir kita lah di Ormas Pemuda Pancasila ini gitu. Jadi turun naik ya. Kemarin itu sebenarnya udah masa ingin jadi anggota biasa aja, karena kita tuh kan dari Jakarta, dari Pondokopi, dan Sawit, ke Jakarta Timur, ke DKI. Karena tinggal kita di Jati Bening, Kota Bekasi, ya jadi anggota biasa aja. Cuman ya teman-teman di Pemuda Pancasila Kota Bekasi, terutama Kecamatan Pondok Gede, mungkin sering melihat ya, ada yang melihat kita diajak lagi lah gitu. Jadi untuk di ormas itu di Satpol PP jadinya di Pemuda Pancasila itu posisi bang, jabatan? Saat ini jadi wakil ketua PAC Pemuda Pancasila Pondok Gede. Oh, Pondok Gede. Iya, kecamatan. Membawai 5 ranting, 5 kelurahan dengan jumlah pasukan atau anggota 418 orang. Jadi tapi di Budut ini ada bang dari PP juga yang bergabung? Ya ada. Jadi waktu periode pertama, waktu masa sebelum pembukuan, jadi ada almarhum sekretaris yang kita angkat, namanya Ricky atau dikenal Ricky Nielsen. Almarhum ya. Dia sekretaris, saya wakil ketua dan ketua PJ waktu itu di situ, jabat aja karena masa proses pembukuan. Bendaharanya Bang Bayu, alumni juga, dia alumni tahun 94, Bayu Arab atau Bayu Arab ya, si Parudin. Ya itu. Jadi tapi di anggota di bawah ada juga, ada Denny, ada yang memang mau bergabung, khususnya tinggal di daerah Pondok Gede. Ya sama-sama sama kita gitu. Oh, berarti banyak juga yang bergabung di ini ya? Lumayan. Jadi kalau buat teman-teman di Budut yang ingin bergabung di Pemuda Pancasila, itu teknisnya kayak gimana bang? Sama halnya serupa sih dengan kita di Budut ya, istilahnya kita menemui di mana kita cari basis terdekat kita, ya kan, atau region ya. Kalau di PP ini karena sampai sudah akar rumput ya, misalnya di kelurahan mana kita cari, ya kita masuk ke rantingnya dulu ya. Gitu ya. Memang alangkah eloknya kita mulai lah sama-sama belajar gitu dari tingkat terendah dulu. Kan kalau memang kita potensi, kita punya waktu, kita luangkan pikiran kita, ya kita nanti kan seiring sejalan pasti naik gitu kan. Sama juga dengan kita di Budut, di basis kan gitu. Pasti yang aktif yang akan kita sodorkan untuk jadi
memaintain satu manajemen basis itu ya kita daulat lah jadi ketua kan gitu. Iya. Ya udah, karena berhubung udah malam dan tempatnya juga mau ditutup Bang ya. Iya, ini mendadak ini. Mendadak ini kebetulan tidak direncanakan. Jadi kalau untuk cerita selanjutnya dari sambil ngopi ya, sambil ngopi dari nih Bang Ridwan bisa nanti di video berikutnya. Sebelum kita tutup video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis ya. Oke, dan juga jangan lupa follow akun Instagram BOC Budut Official Channel.